Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah yang utama dan yang terutama dalam hidup ini kita akan meninggikan Tuhan. Amin. Kita pujikan yang terutama di dalam hidup ini. Yeah.
utamakan Tuhan pada malam hari ini. Kami semua percaya Tuhan, kalau kami utamakan Tuhan maka roti air diberkati. Penyakit pun Tuhan sanggup lalukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau kami sanjung tinggi nama Tuhan dan kami nyembah dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan turun di tempat ini, hadirat Tuhan ada di tempat ini, maka segala sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Segala persoalan Tuhan yang buka jalan, oh Tuhan, baik yang lemah Kau kuatkan Bapak. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini persekutuan doa kami Tuhan, yang mana saudara-saudara kami sudah ada di tempat ini, kami percaya Tuhan jamah satu persatu. Tuhan, kami tahu Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti persoalan mereka, hamba-Mu tidak tahu keperluan mereka, tetapi Allah-Ku maha tahu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang belum tiba pun Tuhan lindungi, tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang tugas, Tuhan berkati satu persatu, baik yang musik juga, semuanya Tuhan pakai lebih heran lagi. Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ada keperluan biarlah nanti doa syafaat dipanjatkan semua bersatu. Kami percaya Tuhan, tolong. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kalau Tuhan sudah memberi kesempatan pada kami malam ini. Biarlah kami mau sungguh-sungguh menyembah dan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Biarlah hidup kita selalu meninggikan Tuhan, hidup kita selalu mengutamakan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dalam hidup kita.
Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga Tuhan sore hari ini kami boleh datang dengan kesehatan yang prima dari Tuhan untuk berdoa dan memuji memuliakan nama-Mu Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan, putuskanlah hati, lidah dan pikiran kami, supaya Tuhan kami tidak menghujat Engkau dengan perbuatan kami, dengan kata kami, dengan pikiran kami, tapi biarlah kami meninggikan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat Mandarin, biarlah Tuhan bila sehati sepikir untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Marilah Bapa, ya Tuhan sediakan, tolong Tuhan, biar kami mungkin pikiran-pikiran yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, juga program-program dari GPPS yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, marilah boleh terjadi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, yang menjadi pedang bermata dua dalam kehidupan kami, menembus jiwa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Besok minggu ibadah seperti biasa jam 8.45 kita akan mulai. Bagi setiap petugas dapat mempersiapkan diri. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Budiono Condro. Beliau melayani di Gereja Allah Baik, House of Prayer, atau kalau dalam bahasa Indonesianya Rumah Doa. Lah, nah kebetulan juga tetanggaan sama Rumah Doa juga. Ya, puji Tuhan. Mari, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini saya ingin sharingkan firman Tuhan buat kita sekalian. Judulnya bertahan dalam kesesakan. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Ya, hari-hari ini Tuhan selalu dorong saya untuk menguatkan banyak orang, karena walaupun pandemi COVID itu sudah mereda atau bisa dikatakan sudah berakhir, tetapi efek dari pandemi COVID itu masih terasa di banyak sektor ya, khususnya urusan ekonomi, khususnya juga nanti tahun depan kita masuk tahun politik. Tentu ini tidak mudah ya. Saya mendengar banyak kabar dari teman-teman saya yang ada di luar negeri, semua mengeluh, semuanya sambat Bapak Ibu. Saya melihat juga ekonomi Amerika tidak begitu baik, dan mereka semua saat ini sedang mengalami kesesakan ya. Saya mendengar di Amerika itu orang kalau bukan manajer itu sekarang sudah gajinya nggak cukup untuk sewa apartemen, ya betul ya Pak ya? Saya mendengar teman-teman saya itu bercerita di Amerika yang namanya negara superpower itu mengalami krisis ekonomi. Orang-orang yang bekerja di kantoran, karyawan-karyawan itu kalau bukan jabatan manajer, artinya manajer ke bawah, mereka itu sengaja berlama-lama di kantor. Karena nanti toh kalau pulang mereka nggak punya tempat, nginepnya di mobil, ya. Lalu kalau mandi di pom bensin, ya. Lalu paginya ngantor lagi. Hanya orang yang jabatan manajer ke atas yang bisa sewa apartemen, ya. Dan itu tentu juga berdampak kepada banyak negara-negara maju di sana, di Eropa sana. Dan nggak tahu kenapa Tuhan juga menyuruh saya menyampaikan hal ini, karena dalam kehidupan kita juga tidak luput daripada kesesakan, betul ya? Kesesakan itu nggak cuma bicara soal ekonomi Bapak Ibu, kadang-kadang soal penyakit, soal anak, soal pelayanan,
kadang-kadang soal keluarga, banyak hal. Tetapi kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab bagaimana seharusnya kita memandang kesesakan itu supaya kita tetap bisa bertahan dan bisa menang sampai akhir, ya, dan kita bisa mendapatkan reward yang terbaik daripada Tuhan. Mau diberkati Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab Mazmur 138 ayat 7 dan 8, 2 ayat saja. Biarlah ayat ini boleh jadi berkat buat kita, jadi pegangan sehingga kita bisa kuat menjalani hari-hari kita sekalipun ada dalam kesesakan. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca sama-sama 2 ayat ini sekaligus dengan suara keras, dengan iman, lalu kita akan amenkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sama-sama 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Amin. Bapak Ibu, saya ceritakan dulu tentang latar belakang ayat ini supaya kita tidak keluar dari konteks, ya. Ayat ini diucapkan sebagai bentuk syair puisi daripada Daud. Daud itu raja yang suka bermazmur, suka berpuisi. Dia suka menyatakan isi hatinya kepada Tuhan itu dalam bentuk mazmur, dalam bentuk syair puisi. Nah, dalam Mazmur 138 ini, Daud itu dalam rasa syukur, rasa kemenangan, rasa lega. Dia selesai mengalami pergumulan, selesai mengalami tekanan, selesai mengalami masalah. Orang Kristen itu harus selalu bersyukur, termasuk dalam keadaan menderita ataupun selesai menderita, tetap diwarnai rasa syukur. Amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, bersyukur, bersyukur, gitu ya. Daud ini nggak lupa, setelah dia selesai menghadapi masalah, dia ini mau ngomong kamsya sama Tuhan. Dia ini mau ngomong terima kasih sama Tuhan tuh dalam bentuk nyanyian syukur. Coba saudara lihat judul perikop di Alkitab saudara. Judulnya apa? Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dia ini orang yang tahu tentang etika bagaimana berterima kasih kepada sosok pribadi yang sangat berjasa dalam hidupnya. Dan kita lihat Daud itu memang hidupnya nggak pernah jauh-jauh dari masalah, ya. Bukan dia cari masalah, tetapi memang hidupnya itu jadi contoh buat banyak orang bahwa kehidupan manusia di dunia ini selalu melewati krisis demi krisis, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, melewati kesesakan demi kesesakan. Saya bisa khotbah di depan saudara untuk menguatkan saudara yang sedang dalam kesesakan, padahal saya sendiri juga pernah mengalami kesesakan. Artinya Anda dan saya di hadapan Tuhan itu sama. Kita menjalani proses hidup yang sama. Amin. Bilang sama sebelahnya, sama kita ini. Ayo bilang sama sebelahnya. Jadi saudara nggak usah lihat orang itu gini saudara, enak ya jadi dia ya. Hidupnya itu loh, duit nggak kurang. Rasanya duitnya nggak ada nomor serinya. Duitnya banyak terus. Mau beli apa bisa, mau beli apa bisa. Belum tentu saudara. Orang itu sawang sinawang. Kita lihat orang lain enak, orang itu lihat kita, dia bilang kita enak. Orang itu nggak tahu isi hatinya orang, betul? Ya. Kita bilang orang lain enak, belum tentu dia bisa puyeng juga. Kadang-kadang munting juga. Kita bisa senyum-senyum, orang lain lihat kita enak ya jadi Pak Budiono ya, pelayanan gini-gini ya, rasanya jadi hamba Tuhan tuh tenang-tenang, damai sejahtera. Siapa yang bilang? Jadi hamba Tuhan itu serangannya bertubi-tubi Bapak Ibu, ya, hantamannya itu kiri kanan muka belakang, ya. Saudara bisa enak duduk di sini dengar gitu ya. Saya dari pagi ini muter di jalanan terus, ya. Dari pagi pelayanan di Gresik, ya, pulang, lalu saya masih ada urusan, lalu tiba-tiba mendoakan mantan pembina sekolah minggu yang kena stroke, ya. Saya doakan tadi di Bendul Merisi. Dari Bendul Merisi ke sini, saudara ya. Habis dari sini ke Adiasa, ya. Kalau dipikir-pikir, hidup saya ini kayak gangsing, you know gangsing? Terus.
Saya bersyukur kalau saya diberi kesehatan, saya ingin membalas kasih Tuhan dengan apa yang saya bisa. Karena saya melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita nggak layak untuk hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, selama kita masih sehat, selama kita masih bisa berjalan, bisa berdiri, beraktivitas, kita kerja buat Tuhan. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Daud ini pernah mengalami kesesakan. Maka dia ngomong dalam ayat 7 tadi, jika aku berada dalam kesesakan, artinya dia sedang membagikan pengalaman hidup. Dia sedang share, dia sedang cerita untuk kasih nasihat. Setiap orang itu mengalami kesesakan hidup. Dan Daud itu menunjuk dirinya jadi contoh. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku sumpah, gitu ya ibaratnya bahasanya gitu. Jika aku stres, jika aku depresi, jika aku sedang mengalami kesesakan, ya, Engkau mempertahankan hidupku ini. Waduh, ayat ini memberkati saya loh secara pribadi. Saya waktu menyiapkan khotbah ini, pelan-pelan di hati saya ini seperti ada suara orang menyanyi. Dan memang ayat ini dibuat nyanyian kan, dibuat lagu kan. Tahu nggak lagunya? Tahu nggak? Ini yang menciptakan lagu ini, ngutip dari syair ini, dari Mazmur ini. Orangnya yang ngarang lagunya sudah almarhum. Lagunya berkata begini, jika aku berada dalam, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Bisa refrennya? Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Itu di ayat 8. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ayo, siapa yang tahu siapa yang ngarang lagu ini? Robert Louis. Ya, saudara, saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 138 ini secara detail, secara dalam. Ya, kalau kita mengalami kesesakan hidup, Alkitab sudah memberitahu melalui Daud apa-apa yang harus kita ingat, apa-apa yang harus kita lakukan ketika dalam kesesakan, supaya hidup kita ini tidak jadi mangsanya setan, supaya hidup kita ini tidak jadi bulan-bulanannya setan. Setan itu tahu setiap manusia punya kesempatan untuk mengalami kesesakan, dan setan ingin mengambil celah di situ. Dia ingin masuk di situ. Nah, kita jaga, jangan sampai hidup kita ini kecolongan. Setuju? Bilang sama sebelahnya, jangan sampai kecolongan. Kita belajar dari Alkitab. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menunjukkan, Pak, apa sih artinya kesesakan itu? Mungkin sudah ingin tahu artinya kesesakan. Kesesakan itu adalah sebuah keadaan atau sebuah situasi, kondisi di mana kita sedang menanggung beban tekanan yang begitu berat, ya, dan kita sama sekali tidak berdaya apa-apa. Sedang ditekan, sedang pikul beban berat, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Sudah mentok, semua serba terasa tertutup, buntu. Dan biasanya kalau kita mengalami kesesakan seperti itu sampai nyesek di dada. Betul? Saya mau tanya nih, saudara pernah tahu rasanya difitnah orang? Pernah ya? Rasanya apa? Nyesek di dada. Saudara pernah tahu rasanya ditagih debt collector? Bagi yang pernah ngalami, itu rasanya nyesek di dada. Apalagi kalau sampai itu yang nagih-nagih itu nekat, dia jelek-jelekan kita di Facebook atau di Instagram atau teman-teman kita diteleponi gitu ya. Puji Tuhan saya nggak pernah sih ngalami itu. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah pernah nggak tahu rasanya mendampingi orang yang Anda cintai opname di ICU sementara Anda nggak pegang duit? Orang kalau sakit masuk rumah sakit, apalagi urusannya ICU, itu duit kayak air. Betul?
Duit itu nggak ada artinya, kayak air. Saudara mau apa itu rasanya sudah nggak berdaya, tapi kita kayak ketekan terus, nyesek di dada. Dan biasanya kalau sudah nyesek di dada itu, mau makan nggak selera, mau tidur nggak bisa, nggak nyenyak. Betul? Mau apa-apa nggak semangat. Rasanya cuma begini. Nah, itu yang ketawa sering tuh. Itu tanda-tanda stres. Ya, pernah lihat orang suka begitu? Orangnya nonton TV, tapi pikirannya nggak konsentrasi sama TV. Orangnya ke gereja, tapi pikirannya nggak konsentrasi sama pengkhotbah. Suka diam-diam, suka gini. Tahu apa itu artinya? Itu artinya nafas panjang. Orangnya sih nggak apa-apa, tapi jiwanya itu tertekan, jiwanya sedang bermasalah. Betul apa betul? Betul. Orang kayak gini segera cepat ditolong. Kalau nggak segera cepat ditolong, biasanya reaksinya itu bertambah lebih gawat. Biasanya mulai tambah suka pakai bahasa cicak. You know cicak? Dikit-dikit, itu ilmu cicak itu. Suka cak. Jangan dianggap sepele. Kalau kita punya kebiasaan tiap hari suka cak, itu jiwanya sedang tertekan, jiwanya sedang kesesakan. Dia mengalami kecewa, nggak puas dengan kenyataan hidup, nggak nyaman, dan itu harus segera ditolong. Kalau nggak cepat ditolong, masuk level lebih tinggi, lebih gawat lagi, yaitu sambat. Biasanya sambatnya ngomong gini, wah Tuhan, kok yo ono, wah Tuhan, kok iso sih? Nah, wah Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Dan biasanya lagu gerejanya berubah. Mengapa jadi begini? Terus disambung lagi dengan lagu yang lain. Ya nasib. Mengapa jadi begini? Jadi dangdutan. Itulah situasi keadaan seseorang mengalami kesesakan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia mengalami beban yang begitu berat, dan dia merasa buntu, nyesek di dada. Tetapi puji Tuhan, hari ini ada berita baik buat kita, dan berbahagia saudara yang datang di dalam ibadah doa malam hari ini. Firman Tuhan mengajarkan, jika aku berada dalam kesesakan, apa reaksinya Daud? Engkau mempertahankan hidup. Amin. Jika aku berada dalam kesesakan, semua orang pernah mengalami kesesakan, tapi reaksinya bisa beda-beda. Tapi Daud memilih reaksi yang benar. Dia menyebut kata engkau. Engkau ini E-nya udah besar loh. Siapa yang dimaksud engkau itu? Tuhan. Daud itu ketika dalam kesesakan, dia tetap fokus kepada Tuhan. Engkau. Kalau orang mengalami kesesakan, fokus kepada diri sendiri, dia selalu gak terima, dia selalu kecewa, dia selalu berkata, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang dia pikir, aku gak nyaman, aku gak seneng situasi ini, aku gak suka keadaan ini. Fokusnya kepada diri sendiri. Dan orang yang kalau dalam kesesakan selalu fokus kepada diri sendiri, biasanya tambah lama tambah stres, tambah lama tambah terhanyut dalam situasi dan kondisi, tambah lama tambah tenggelam, tambah lama tambah down. Dan biasanya kalau nggak segera ditolong, sambatnya itu tambah level tinggi. Aku tak mati, itu biasanya. Aku nggak kuat kalau gini, tak mati lebih baik. Dan saya mau kasih tahu, orang kalau suka sambat sedikit-sedikit bilang minta mati, biasanya malah nggak mati. Kenapa? Karena nggak lulus, belum selesai. Betul? Yang namanya mati itu nggak usah diminta, dan mati itu nggak bisa ditolak. Betul? Itu misterinya Tuhan. Kita jangan dikte Tuhan, jangan merintah Tuhan untuk aku tak mati tuh. Tuhan bilang dari surga, kok gak dewasa, kok gak bijak. Saudaraku yang terkasih, Daud itu punya reaksi yang luar biasa. Jika aku berada dalam kesesakan, maka engkau itu saudara garis bawahi di Alkitab.
Daud tidak fokus kepada masalah, kesulitan, pergumulannya. Dia nggak fokus pada tekanan hidupnya. Dia berkata begini, walaupun aku mengalami masalah, walaupun aku dalam kesesakan, silakan badai, pergumulan, musibah datang dalam hidupku, oke. Tapi aku percaya tetap ada Tuhan yang pegang kendali. Bilang dulu sama sebelahnya, tetap ada Tuhan yang pegang kendali. Makanya orang itu bisa kuat kalau dalam kesesakan, bisa kuat. Kenapa? Karena dia selalu lihat kepada Tuhan. Saya mau tanya, banyak nggak orang Kristen kalau susah itu ingat Tuhan? Banyak nggak? Banyak. Tapi lebih banyak orang kalau dalam masalah ingat orang kaya, ingat pejabat, ingat orang kuat, ingat orang pintar. Betul? Kalau dalam masalah ingatnya nama dokter. Tapi jarang atau nggak sebanyak orang yang ingat Tuhan. Hari ini kita belajar, kalau kita hari ini sedang mengalami kesesakan, kita harus fokus kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, ingat Tuhan juga tetap ada bersama. Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita. Sekali-kali gak pernah tinggalkan kita. Ayat yang ke-8, kalimat terakhir, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Perbuatan tangan Tuhan itu siapa? Ya kita ini, diciptakan dari debu tanah dengan sentuhan tangan Tuhan. Kita ini perbuatan tangan Tuhan. Dia gak akan pernah tinggalkan kita. Apalagi kita umatnya, tebusannya yang telah dibeli dengan harga yang mahal, darah anak domba Allah. Gak mungkin ditinggal. Amin. Satu hal yang kita percayai, bahwa masih ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Tidak mungkin masalah kesesakan kita itu akan berlarut-larut sampai melampaui kita punya kekuatan. Gak mungkin. Semua masih terkendali, semua masih dalam batas-batas yang wajar, seturut hikmat Tuhan dalam menentukan kadar kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia Allah yang setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu dekat dengan kita. Sampai ada seorang hamba Tuhan senior pernah berkata, dia hanya sejauh doa. Tuhan itu tidak kemana-mana. Dia bukan ada di sekitar kita, Dia di dalam kita. Kita ini baik Allah, tubuh kita ini. Dia bersama kita, bersama yang di dalam diri kita. Anda mengalami pergumulan, Anda tidak mengalami itu secara sendirian. Saya mau cerita sedikit. Banyak orang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Waktu ada masalah itu selalu berkata begini, Tuhan, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan cinta, katanya Tuhan sayang, kenapa aku mengalami gini? Kalau Tuhan memang ajaib, Tuhan tuh heran, mestinya aku tidak mengalami ini. Loh, Tuhan kok diatur semau-maunya? Ya, Tuhan tuh kok dibikin batas-batas, kalau begini Tuhan beserta, kalau begini Tuhan tidak beserta. Di kotak-kotak. Ya, saya mau cerita dulu. Satu kali ada 2 orang astronot. Mereka dipilih karena mereka pinter, mereka itu berprestasi, mereka di audisi, dipilih gitu ya. Sampai akhirnya hanya 2 orang ini yang paling berprestasi, paling lulus ujian. 2 orang ini kebetulan, yang satu orang dari negara Uni Soviet, yang satu dari Amerika. Kita semua tahu orang-orang dulu negara Uni Soviet itu banyak orang ateis. Ateis tahu ya? Teis itu Theo, Allah, A itu tidak. Jadi orang ateis itu tidak percaya keberadaan Allah, tidak mengakui adanya Allah. Sementara orang Amerika ini seorang yang cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan, suka baca Alkitab. 2 orang ini dipilih jadi astronot untuk tugas penting di luar angkasa. Mereka naik pesawat luar angkasa. Sama-sama orang jenius. Sampai di luar angkasa, di tempat yang tanpa bobot, ya, sudah tidak terpengaruh gaya gravitasi, mereka di dalam pesawat itu bisa melayang-layang gitu, ya. Bisa ngawang-ngawang gitu. Lalu orang ateis itu ngomong begini, bro, betul kan kata saya? Tuhan itu nggak ada. Apa yang dipercaya orang-orang di dunia termasuk kamu, mereka itu bodoh semua. Tuhan itu faktanya tidak ada.
Kalau nggak percaya, coba kita melongok ke jendela. Di luar sana sunyi, sepi, kosong. Tuhan tuh nggak ada. Masih nggak puas, panggil Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Pasti nggak ada jawaban. Ayo, tadi saya sudah berapa lama tak pelototin di luar angkasa. Nggak ada siapa-siapa, sepi, sunyi. Tuhan itu nggak nyata, Tuhan itu nggak ada. Itu sudah kebenaran itu. Ya, si orang Amerika ini diem aja. Sementara orang ateis ini merasa ada di atas angin. Dia merasa menang. Betul teori saya, betul iman saya, keyakinan saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi orang Amerika ini nongkrong lihat di jendela gitu ya. Dia sambil diam sambil meneteskan air mata. Dia melihat ada planet, ada satelit, ada asteroid. Dia melihat ada orbit-orbit itu, melihat meteor, melihat tata surya, melihat galaksi-galaksi, melihat bintang-bintang, matahari. Dia lihat semua. Lalu dia menangis, meneteskan air mata dan berkata apa? Benar ya, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Loh, lihat. Dua orang sama-sama naik pesawat yang sama, menuju tujuan yang sama, melihat pemandangan yang sama. Yang satu bilang Tuhan tidak ada, yang satu bilang apa? Tuhan benar ada. Sama di gereja juga begitu, Bapak Ibu. Datang ke gereja yang sama, nyanyi lagu yang sama, dipimpin WL yang sama, pemain musik yang sama, dengar pengkhotbah yang sama, terima doa berkat yang sama, tapi bisa reaksinya beda. Yang satu terus ngomel, terus berkata, kok bisa sih aku kena masalah ini? Tuhan kok nggak meluputkan aku? Tuhan kok nggak jagain aku? Mana bukti cintanya Tuhan? Protes terus, nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ngomel terus, nggak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Hatinya rasanya uring-uringan terus, sumpah terus. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kenapa? Dia Kristen ke gereja, tapi tetap marah-marah terus. Kenapa? Karena nggak merasakan kehadiran Tuhan. Sementara orang Kristen yang lain datang ke gereja yang sama, dengar khotbah yang sama, mendengar puji-pujian yang sama, pemain musik mengalunkan lagu yang sama. Tetapi waktu datang ke gereja, ibadah belum mulai, dia baru duduk tutup mata, sudah meneteskan air mata dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Walaupun masalahnya belum selesai. Saya mau tanya, kira-kira saudara termasuk kelompok yang mana? Jawab dalam hati saja. Kita sudah Kristen berapa lama? Kita sudah pelayanan berapa lama? Masihkah kita merasakan Tuhan itu jauh? Masihkah kita merasakan hidup ini kayak sendiri? Di dalam penderitaan hidup ini bukan berarti Tuhan tidak ada beserta kita. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal 38 ayat 1, Ayub berkata apa? Aku melihat Tuhan berbicara di dalam badai. Ternyata dalam badai itu ada Tuhan. Masih kurang jelas. Yesus naik perahu sama murid-muridnya. Perahunya dihantam angin ribut di Danau Galilea. Apakah Yesus gak ada? Ada, walaupun tertidur. Murid-muridnya teriak-teriak ketakutan loh. Ini ada Yesus yang sudah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Ya, banyak mujizat terjadi. Yesus mengusir setan. Mereka lihat sendiri loh Yesus melakukan mujizat itu. Ketika di dalam angin ribut badai itu, mereka ketakutan. Dihantam air, dihantam angin, dihantam goncangan gelombang. Mereka teriak. Dan mereka berteriak memanggil Yesus dengan panggilan bagaimana? Guru, guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya mau tanya, kalau dihantam badai itu binasa nggak? Yang pasti itu kebes, bahasa kuyup. Mati sih enggak. Apalagi mereka ngomongnya terlalu lebih-lebihkan. Binasa. Nah itu loh, banyak kali orang Kristen itu suka begitu. Masalahnya nggak seberapa, tapi dilukiskan kayak luar biasa. Baru masalahnya dikit bilangnya apa? Mati aku, cilaka aku, mateng aku, amsyong, acur. Belum sudah ngomongnya begitu. Itu kayak muridnya Yesus yang memanggil Yesus bilangnya, kita binasa. Saya mau tanya, apa Yesus itu mau berdialog sama murid-muridnya yang khawatir? Enggak.
Yesus tidak mau berurusan dengan orang yang bimbang, takut, khawatir, cemas, ragu-ragu. Tidak. Yesus langsung berdiri dan menghardik angin ribut. Yesus itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan seketika. Amen. Jangan takut, jangan ragu. Yesus itu bisa menuntaskan masalah kita dengan segera. Bisa. Kita nggak usah atur dia. Tapi yang dia ingin kerjakan adalah sejauh mana dia bisa meredakan badai dalam hati kita, membuat kita tetap tenang, membuat kita tetap teduh, membuat kita tetap damai. Itu justru yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kalau badai yang kelihatan yang di luar tubuh kita, di luar hidup kita, itu gampang. Justru banyak orang itu sulit untuk percaya kepada Tuhan ketika di dalam badai. Padahal di dalam badai itu ada Tuhan. Ada Yesus yang selalu peduli, betul ya? Ada Yesus yang selalu mengerti. Dalam segala sesuatu itu ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jangan ragu. Saudaraku, Tuhan itu cinta sama Daniel. Tapi Tuhan izinkan Daniel masuk kandang singa. Tuhan itu cinta sama Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk dapur api. Justru dalam kandang singa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan tidak meluputkan Daniel dari mulutnya kandang, tapi Tuhan meluputkan Daniel dari mulutnya singa. Tuhan tidak meluputkan Sadrak, Mesak, Abednego dari mulutnya dapur api, tapi Tuhan meluputkan Sadrak, Mesak, Abednego dari jilatan api. Justru dalam dapur api yang dimasukkan 3, yang kelihatan 4. Justru Anda hari ini kalau sedang mengalami badai kesesakan, itu kesempatan Anda bisa merasakan Tuhan itu dekat dengan saudara. Tuhan itu bisa memeluk saudara, bisa ngomong sama saudara. Percaya sama saya sudah mengalami badai bolak-balik, dan memang terbukti Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tepuk tangan. Yang pertama selesai, yang kedua sekarang. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau apa? Mempertahankan hidupku. Mempertahankan itu artinya memegang, menjaga, mengcover. Mempertahankan itu artinya melindungi, menguatkan. Mempertahankan itu artinya nggak pernah dilepas, di cover terus, dibela, diayomi. Tuhan itu memang menyertai kita, tapi tidak berarti penyertaan Tuhan itu membebaskan kita dari setiap penderitaan. Tidak meluputkan kita dari masalah. Tetap masalah ada, tapi Dia itu mempertahankan. Saya teringat dulu waktu anak saya masih 1, anak saya sekarang 2. Anak saya dulu waktu masih 1 itu, anak saya dua-duanya perempuan. Kalau dia waktu masih kecil itu suka duduk di karpet gitu ya, dia mainan Lego. Tahu Lego itu balok-balok plastik itu yang ditumpuk-tumpuk. Saya perhatikan dia mulai main-main numpuk-numpuk itu umurnya kira-kira hampir 2 tahun. Ya. Dia itu nyusun itu dengan diem tenang gitu ya. Saya lihat kok yang ditumpuk ini tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Jadi bentuk kayak menara gitu. Terus dia panggil saya, "Pak," dia tunjukkan hasil karyanya. Saya kasih jempol. Ketika saya lihat dia lebih dalam lagi, dia itu mulai agak berlutut karena bangunan yang dia bangunin tinggi. Dia tambahin lagi. Jadi asalnya ngelempor, sekarang dia berlutut. Tapi yang saya perhatikan, tangan kirinya itu selalu pegang legonya ini, ditumpuk. Terus dia ambil lagi, ditumpuk lagi. Terus, jadi tangan kirinya ini nggak lepas. Tangan kirinya terus memegang, mempertahankan supaya mainannya yang tambah tinggi ini tidak jatuh, tidak roboh. Saya perhatikan di situ Roh Kudus bicara kepada saya. Ya kayak gitu itu loh. Aku mempertahankan orang-orang yang percaya kepadaku ketika dalam kesesakan. Aku tidak pernah lepaskan tanganku, tangan kananku, tangan yang kuat, tangan yang ajaib, tangan yang perkasa, itu terus mempertahankan hidup kita. Dijagai, dilindungi, dipegang, supaya tidak roboh iman kita, tidak hancur pengharapan kita. Tetap setia, tetap tabah, tetap kuat, tetap tekun. Lalu saya doa, Tuhan,
Kenapa kok harus dipertahankan? Kenapa kok harus terus dipegang? Untuk apa? Kalau Tuhan memang mau nolong, ya tolong aja langsung. Nggak usah pakai lama-lama pakai dipegangi, melewati rentang waktu, melewati jalannya proses. Kok dipegangi supaya nggak roboh, supaya nggak goncang, nggak murtad, supaya nggak kecewa. Dipegang terus, dikasih pengharapan yang baru terus sama Tuhan. Kenapa harus dipertahankan? Di situ Tuhan kasih hikmat kepada saya. Waktumu bukan waktuku. Manusia itu selalu kepinginnya mintanya instan, mintanya langsung segera, mintanya itu sak-dek-saknya. Ini yang dari luar pulau ngerti nggak? Sak-dek-saknya itu sekarang, nggak bisa ditunda, nggak bisa ditawar. Ya, Tuhan itu punya waktu untuk membentuk kita dalam proses supaya karakter kita matang, supaya karakter kita bertumbuh, karakter kita dewasa, karakter kita murni. Saya mau tanya, saudara bisa belajar sabar nggak kalau semua dalam keadaan baik-baik saja? Bisa belajar artinya sabar? Nggak bisa. Saudara baru bisa belajar sabar ketika ketemu orang benceng. No. Iya toh ya. Saudara baru bisa belajar ngerti artinya sabar ketika Anda sedang dalam mengalami masalah. Saudara baru bisa ngerti artinya pengampunan, artinya memaafkan ketika Anda disakiti, dikhianati, dirugikan, dipandang sebelah mata, dipandang tidak penting. Saudara baru bisa ngerti artinya mengampuni dan ikhlas. Amin. Amin. Aku tahu aminnya lemes, pasti hatinya berontak. Justru dalam masalah, kesulitan, kesesakan, itu karakter kita bisa tumbuh dengan subur. Karakter kita ini bisa berbuah bagaikan buah roh itu loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Makanya masalah itu diizinkan Tuhan supaya kita masuk dalam rencana Tuhan yang ujungnya pasti indah. Amin. Kapan selesainya? Nggak tahu. Itu misterinya Tuhan. Tuhan itu bisa menolong masalah kita selesai. Itu suka-suka waktunya Dia, suka-suka pikirannya Dia, suka-suka caranya Dia. Kita jangan mintanya langsung. Makin saudara ngotot minta segera, makin berat hidup saudara. Ayo, saya mau tantang saudara. Saudara pernah punya masalah, lalu pernah ngomong begini nggak? Sampai kapan aku ngalami ini? Sampai kapan ini berakhir? Sampai kapan ini selesai? Makin tanya sampai kapan, terus tanya sampai kapan, makin stres. Ya toh ya? Bisa percaya sama saya pernah stres kok. Percaya sama saya sudah suka itu ngomong gitu. Sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan? Itu sudah saya alami. Dan memang makin lemah saya, makin down. Coba saudara dibalik, omongannya dibalik. Tuhan mau dibawa kemana masalah ini? Aku mau dijegur masalah ini sampai kapan? Sakarmu, terserah maumu. Pokoknya aku percaya kalau sudah tiba waktunya pasti selesai. Amin. Ayo, masalah itu mau diikuti kemana saja, ujungnya pasti selesai. Ya toh ya? Ya. Makanya jangan terhanyut dalam situasi down lalu terpuruk, jangan. Tuhan itu mempertahankan hidup kita demi satu tujuan. Rencana Tuhan yang indah itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Makanya hanya orang yang bertahan, hanya orang yang sabar, hanya orang yang tekun akhirnya menerima kemuliaan Tuhan, bisa melihat rencana Tuhan itu jadi sempurna dalam hidupnya. Amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, lakon menang keri. Lu aja ngomong sama sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak ada orang, belakang yang kasih tahu. Lakon itu menang keri. Kalau lakon menang di depan, filmnya jelek. Betul. Jadi Tuhan mempertahankan kita dalam kesesakan itu supaya kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Menurut waktunya Dia. Pengkhotbah pasal 3. Untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masa dan waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya meratap, ada waktunya menari, ada waktunya berduka, ada waktunya bersuka. Semua ada waktunya.
waktunya. Sabarlah ketika kesesakan itu belum selesai. Tandanya karakter kita masih harus bertumbuh, karakter kita masih harus dieksploitasi, harus terus dikembangkan. Ya, saudara yang terkasih, saya teringat salah satu kalimat dari khotbah almarhum Bapak Pendeta Billy Graham. Bapak Billy Graham pernah berkata begini, kalau kita kehilangan harta, sebetulnya kita tidak kehilangan apa-apa. Entah hartanya itu hilang dicia orang, atau rugi dan usaha itu bangkrut, atau mengalami musibah kebakaran, atau pokoknya kalau kita kehilangan harta, sebetulnya kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau kita sakit, kita kehilangan kesehatan, itu sebetulnya kita sedang kehilangan sedikit. Memang kesehatan itu mahal, kesehatan itu berharga. Kalau kita sakit, kita sedang kehilangan sedikit. Tapi kalau kita kehilangan iman, kita kehilangan percaya, kita kehilangan karakter, kita kehilangan integritas, sebetulnya kita kehilangan segala-galanya. Makanya Anda boleh punya masalah, Anda boleh punya kesesakan, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Amin. Tepuk tangan dong. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan itu bekerja. Kalau dulunya pernah menolong orang dalam segala kesesakan, di dalam zaman sekarang pun Dia sanggup menyelesaikan persoalan kita. Amin. Artinya dalam kesesakan kita, ingatlah, Tuhan akan menyelesaikannya semua. Tuhan itu ajaib, jalan-jalannya tidak terselami, hikmatnya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Kasih setianya itu selama-lamanya. Dia tidak bisa diatur sama manusia, dia tidak bisa didikte sama manusia, dia tidak bisa disetir sama manusia. Dia punya segala kuasa untuk menyelesaikan semua. Saya mau tanya, Daniel itu tahu nggak kalau bakal singanya tidak makan dia? Nggak tahu. Nggak tahu. Sadrak, Mesak, Abednego tahu nggak kalau bakal api itu tidak akan dirasa panas? Nggak tahu. Justru di dalam kandang singa Tuhan bekerja menyatakan pertolongan. Dalam dapur api Tuhan bekerja menyatakan pertolongan. Sebetulnya yang hebat itu akhirnya yang jadi heboh itu apa? Yang jadi heboh itu bukan, wih, apinya nggak mempan, wih, singanya nggak doyan. Bukan itu yang heboh. Yang paling heboh itu apa? Raja berkata, semua harus menyembah Tuhan Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu yang heboh. Itu yang menjadikan kemuliaan sorga. Artinya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan pemeran utama. Mereka cuma figuran. Mereka cuma aktor-aktor yang dipakai Tuhan untuk sebuah rencana yang lebih indah. Jadi jangan saudara buru-buru minta Tuhan itu menolong saudara lalu saudara berkata, haleluya, masalahku selesai. Bukan itu tujuannya. Tujuannya setelah Tuhan menolong saudara, itu berapa orang yang bisa bertobat melihat kebesaran Tuhan. Itu yang jauh lebih hebat. Makin berat masalahmu, makin rumit keadaanmu, Tuhan mau pakai hidupmu jadi luar biasa untuk jadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Makanya kalau bersaksi paling bagus bukan kepada orang gereja, paling bagus bersaksi itu kepada orang di luar gereja. Betapa Yesus itu ajaib, tunjukkan kepada mereka. Aduh Cik, dulu suamiku kena WW, belasan tahun nggak pernah kasih uang belanja. Aku dikaploki terus, rasanya wis putus asa. Sejak aku melok doa malam Mandarin, aku datang setia, aku jerit di Tuhan, aku nangis, aku berseru di Tuhan Yesus. Cik, tahu nggak, Tuhan Yesus menolong loh. Tiba-tiba suamiku ngeliat WW itu kayak mak lampir. Bisa balik pulang. Belasan tahun lupa jalan pulang. Jalannya mesti ke alamat palsu terus. Sekarang alamatnya jelas. Pulang. Dan saya mengampuni karena kasihnya Tuhan telah aku terima. Aku diampuni Tuhan Yesus. Sekarang kasih yang kumiliki dari Tuhan Yesus tak limpahkan kepada suamiku yang kecantol wewe itu. Akhirnya dia balik, rumah tanggaku dipulihkan. Yesus itu ajaib loh Ci.
Orang itu pasti ngomong gini, iyo tah. Jadi kalau punya toko dikasih nama Iyota itu bagus. Ya, ajaib Tuhan itu. Mungkin bikin roti itu kasih nama merek Iyota. Iyo, Tuhan yang tolong, itu Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Itu kesaksian jadi berkat besar bagi orang lain. Jadi garam dan terang dunia itu paling bagus bukan di gereja, di luar gereja. Supaya semua orang berkata, iya loh, itu taji yang ikut doa malam Mandarin itu disertai Tuhan. Oh, pas yang diomong itu ikut ono, turut ono, bener itu. Nah, akhirnya apa? Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa baru. Kasih tepuk tangan buat Tuhan itu. Saudara terkasih, harus sabar, tunggu Tuhan menyelesaikan semuanya. Tuhan itu walaupun kelihatannya kalau kerja kayak lambat, percaya, tidak pernah terlambat. Mungkin Daniel di dalam kandang singa itu melihat singanya ngelirik-ngelirik, dalam hatinya dia, mate aku wis, jadi kekelan aku habis ini wis. Tapi tiba-tiba singanya tidak bergeming, tidak bergerak apa-apa. Saya nggak tahu, mungkin hari itu singanya lagi sariawan atau gorokannya sakit, jadi nggak selera makan, atau mahnya kambuh. Ya? Atau mungkin waktu sahabat Mesa Kabetiku dimasukkan dapur api, apinya lagi demo, nggak mau menunjukkan panasnya. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang di luar nalar kita. Walaupun Tuhan nggak kasih bocoran sama kita, Tuhan ajar kita untuk percaya, karena hanya orang yang belajar percaya dan berserah penuh kepada Tuhan adalah orang yang akan melihat kuasa Tuhan itu ajaib dalam hidupnya. Wow. Saya kalau mau saksi tentang keajaiban Tuhan, nggak habis satu malam. Makanya saya kalau diajak retreat, oh tak jak kongko semalam saya siap. Pokoknya ada kopi sama pisang goreng. Kongko tentang kebaikan Tuhan cerita, wah gak habis-habis. Saudara yang terkasih, percaya hari ini kalau kita sedang dalam kesesakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin kita tetap setia, sabar, tekun, percaya, sampai nanti Tuhan tunjukkan rencananya yang indah. Baru saudara bisa bilang begini, oh gini ta, oh ternyata seperti ini jalannya Tuhan. Saya jadi pendeta juga bukan cita-cita, bukan rencana. Tapi kalau saya bisa jadi hamba Tuhan hari ini, bisa berkhotbah di mana-mana, itu semua lewat proses yang menyakitkan, cucuran air mata, hati rasanya kayak teriris-iris. Tapi saya belajar, apapun Tuhan maumu, apapun Tuhan jalanmu, terserah Tuhan. Mau dibikin bonyok lah, mau dibikin remuk lah, ya jadinya seperti ini. Kalau mau diremukkan ya jadinya seperti ini. Semuanya tidak pernah sia-sia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita dudukkan bersama. Kita nyanyikan lagu tadi ya, jika aku berada dalam kesesakan. Ya, ayo kita sama-sama buka hati kita. Kita nyanyikan pujian ini menjadi satu komitmen kita. Percaya kita bahwa kita melihat Tuhan yang ajaib. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku
Kita mendengar isi hati Tuhan buat kita. Hari ini Tuhan tahu setiap keadaan kita. Kita mungkin ada dalam kesesakan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah penyakit, masalah kontrak rumah, masalah tak bisa biayai anak sekolah atau kuliah. Kesesakan itu begitu menekan hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan. Tuhan menguatkan hati kita, jagain jiwa kita. Dia melatih kita untuk tetap sabar, tekun, tabah. Dan Dia tahu berkat yang besar, mujizat yang besar itu disediakan bagi orang yang tekun dan lurus. Kalau ada di antara kita sedang disakiti, dikhianati, atau kita sedang dipandang rendah orang, kita sedang diperlakukan tidak adil, jangan membalas, jangan mengumpat, jangan berkata-kata buruk tentang orang itu. Justru Yesus berkata, berkati, doakan, mintakan ampun. Hanya orang yang berserah dan ikhlas kepada Tuhan, orang itulah yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan ingin setiap kita mengalami lawatannya. Mari angkat tangan kita. Ku bersyukur, makasih. Mari angkat tangan sama-sama pandang Tuhan Yesus. Di tengah kesesakan tetap bersyukur, di tengah penderitaan tetap bersyukur. Syukur kalau malam hari ini Tuhan sudah bukakan rahasia kebenaran firman-Mu buat setiap kami. Seberapa kami yang malam hari ini datang di doa malam Mandarin dalam keadaan kesesakan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah sertakan janji yang indah bagi setiap kami. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu malam hari ini, setiap kami boleh pulang tidak dalam keadaan kesesakan lagi. Karena firman-Mu sudah menjamin Engkau tidak pernah lepas tangan pada kami. Engkau selalu mempertahankan hidup kami. Tinggal waktunya kami akan menantikan pertolongan Tuhan yang pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Budiono Condro yang sudah Engkau pakai jadi alat-Mu malam hari ini, memberkati setiap kami. Tambahkan hikmat marifat, tambahkan tingkah pengertian kepadanya. Dan biarlah dimanapun Tuhan utus beliau untuk melayani Tuhan, di sana beliau menjadi berkat buat banyak jiwa, memulihkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istri anak-anaknya, berkati semua usahanya. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai menjadi berkat, menjadi saluran berkat juga. Demikian juga dengan setiap kami percaya kehadiran kami, ibadah kami malam hari ini tidak ada yang sia-sia. Ketika kami melangkahkan kaki kami pulang, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan setiap firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Dan Roh Kudus juga yang akan memberi kami kekuatan dan kemampuan menghadapi segala masa kesesakan. Iman kami akan timbul Tuhan, dan kami tidak akan pernah goyah percaya kami, iman kami di dalam Tuhan. Dan kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi
alatnya Tuhan untuk menyatakan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tiba waktunya kami akan mengakhiri ibadah doa malam Mandarin. Kami ingin akhiri dengan doa sederhana, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami untuk kami pula membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.